jemaah salat subuh Masjid As-Sakinah rahimahullah. Puji syukur alhamdulillah, kita semuanya masih diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah sehingga bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah di masjid yang insya Allah terberkah. Semoga ibadah kita semuanya senantiasa diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, salah satu majelis istimewa yang selalu saya beritahu wasiatkan bahwa ibu senantiasa thalabul ilmi, agar senantiasa ngaji, agar senantiasa menghadiri majelis kami. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu bersabda, Inna lillahi malaikah yaqufuna fid turuq yaltabisuna ahlal fikr. Sungguh Allah itu mempunyai para malaikat. Ada beberapa malaikat yang mempunyai tugas khusus, yaitu yaltabisuna fid turuq. Dalam hadis lain itu ada kata fudulan. Fudulan itu apa? Ilmu, ingin mengetahui. Para malaikat ini tugasnya jalan-jalan ke bumi untuk mencari ahli dzikir. Siapa orang-orang yang kumpul, yang ngaji, yang berzikir, itu dicari oleh para malaikat. Fa'idha wajadu qawman yadhkuruna Allah fanadu. Apabila para malaikat itu menemukan ada sekelompok orang yang berzikir kepada Allah, yang ngaji, yang menghadiri majelis ilmu, maka kemudian mereka itu mengucapkan halummu ila hajatikum. Kemudian malaikat itu melepakkan, membentangkan, karena malaikat itu punya sayap, membentangkan sayapnya untuk menaungi orang-orang yang berzikir tadi. Makanya tidak heran Allah ketika panjenengan di masjid, ketika panjenengan menghadiri majelis ilmu itu perasaannya tenang sekali. Kenapa? Karena salah satunya adalah malaikat itu sedang menaungi kita, mengepakkan sayapnya. Kemudian malaikat ini matur kepada Allah. Ya. Padahal Allah lebih tahu dari para malaikat itu. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat. Padahal malaikat lebih tahu. Mada yaqulu ibad? Mada yaqulu ibad? Apa yang hamba itu ucapkan apa? Mereka itu ngomong apa? Mereka itu berbicara. Padahal Allah lebih tahu. Tetapi bertanya kepada malaikat. Yaquluna, para malaikat yang mengucapkan, yusabbihunak wa yukabbirunak wa yahmadunak wa yumajjidunak. Mereka itu senantiasa berzikir, bertasbih, bertakbir, bertahmid, menyucikan panjenengan, memuliakan panjenengan. Kemudian Allah bertanya lagi, harauni, apakah mereka itu melihat kita? Harauni, apakah mereka melihatku? La wallahi la. Malaikat menjawab, tidak mungkin mereka melihat panjenengan, tidak mungkin. Allah bertanya, tapi sifatnya adalah mendidik. Jadi kalau Allah bertanya itu sifatnya adalah untuk tarbiyah, untuk mendidik kita. Allah bertanya lagi, wa kaifa law ra'awni, bagaimana seandainya mereka melihatku? Wong tidak melihat aja mereka itu bertakbir, bertahmid, bersyukur. Subhanallah. Bagaimana kalau melihat? Malaikat itu menjawab, law ra'awk kana ashaddu laka ibadatan wa ashadda laka tahmidan wa tamjidan wa aktsara tasbihan. Kalau seandainya mereka itu melihat panjenengan, pasti mereka lebih mempeng ibadah. Gitu. Kalau kita seandainya bisa melihat Allah, pasti ibadah kita itu lebih semangat. Seandainya dosa dan pahala yang ditampakkan oleh Allah, pasti kita bisa menghitung itu. Dosa saya banyak waktunya habis. Pahala saya
sudah banyak, tidak ke masjid dulu. Tidak demikian. Allah tidak membuat sistem itu seperti itu agar kita terus istiqomah dalam beribadah. Ada melihat atau tidak melihat Allah, kita harus belajar beribadah. Hadis ini sangat penting. Kalau saya simpulkan ini, malaikat itu ditanya lagi oleh Allah. Sebenarnya mereka itu minta apa? Mereka itu minta surga ya Rasul, ya Allah. Apakah mereka itu melihat surga atau minta surga? Tidak. Allah yang mereka belum pernah melihat surga. Panjenengan salah satu contohnya kan minta akan masuk surga. Apakah panjenengan pernah melihat surga? Belum pernah. Saya juga belum pernah. Tapi kenapa minta surga? Bertanya lagi Allah. Bagaimana kalau mereka melihat surga? Kalau mereka melihat surga, pasti lebih menjaga ibadahnya. Terus mereka itu berlindung dari apa lagi? Mereka itu takut dari neraka. Apakah mereka itu pernah melihat neraka? Belum. Ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihat neraka? Pasti akan menjauhi kemungkaran, pasti akan meminta perlindungan pada baginda. Kemudian Allah mengatakan pada malaikat itu, sampaikan kepada mereka, aku ampuni dosa mereka semuanya. Di panjenengan yang duduk-duduk seperti ini, hanya duduk saja. Jangan lupa digerakkan sedikit hatinya. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu panjenengan semuanya insya Allah diampuni oleh Subhanallah. Dari hati itu. Amin. Gitu. Itu akan salah satu doa itu harus diambil. Ibu. Betul. Insya Allah semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Hanya dulu saja. Bapak Ibu rahmatullah, lebih-lebih di bulan Ramadan, bulan yang sangat istimewa. Ada beberapa amalan yang menurut Allah itu ibadahnya istimewa. Coba saya ingin tahu, menurut panjenengan ibadah istimewa menurut panjenengan apa saja? Satu, sholat malam, sholat tahajud istimewa, istimewa. Karena sholat tahajud itu sholat satu-satunya sholat sunnah yang perintahnya ada dalam Quran. Sholat lain, sholat duha, ada dalam Quran ada. Sholat sholat hajat tak ada dalam Quran. Tapi kalau sholat tahajud ada. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Wa minal laili fatahajjad, dan sebagian dari malam itu fatahajjad. Bertahajudlah nafilatan lak. Kalau panjenengan ingin mendapatkan makom itu tempat yang terpuji, sholat tahajud. Banyak biasanya orang yang ahli tahajud, bacakan sesuatu dengan ini, mencorong. Dan biasanya orang yang itu mendapatkan makom itu kedudukan yang istimewa di sisi Allah. Oke, tahajud. Saya tidak bahas tahajud karena kita bukan tahajud tadi. Cuma itu salah satu ibadah istimewa. Yang kedua adalah tentunya adalah puasa. Kenapa puasa? Salah satunya, kalau tadi tahajud ada dalam Quran perintahnya. Kalau puasa perintahnya ada dalam Quran, waktunya ada dalam Quran, peristiwanya ada dalam Quran, disampaikan secara betul. Yang tidak kalah pentingnya adalah cara membalas Allah terhadap orang yang ahli puasa. Kalau ibadah-ibadah lain yang menyampaikan itu adalah yang menyampaikan pahalanya ganjar itu adalah malaikat Jibril, para malaikat. Ada malaikat khusus yang bertugas untuk membalas. Tapi kalau puasa benar, wa ana ajzibi, khusus puasa itu Allah sendiri yang membalas. Bayangkan, kalau sudah Allah yang turun tangan terhadap ibadah itu, berarti ibadah itu salah satu istimewa. Kenapa istimewa? Tahajud tadi istimewa, puasa tadi istimewa. Salah satunya adalah
Karena ibadah puasa itu ibadah sir. Selain masyarakat itu kesulitan dalam beribadah. Al-ajru ala qadri masyarakat. Ini kaidah. Al-ajru ala qadri masyarakat. Pahala yang Allah berikan itu tergantung kesulitan yang kita alami. Sederhananya saja. Anda kan rumahnya di dekat masjid sini, ada yang di belakang sana, ada yang di depan sana, ada yang di sebelah kanan, itu saya tidak tahu. Kemana? Yang jauh itu apakah sama pahalanya dengan yang dekat dengan masjid? Sama-sama sholat subuh, sama-sama tidak terlambat, sama betul? Oh, tidak sama. Karena masalahnya beda, kesulitannya beda. Yang jauh lebih sulit, maka pahalanya lebih banyak. Oleh karena itu kalau sholat Jumat itu disunahkan datang melalui jalan sebelah kanan, pulang jalan yang lain. Masa kalau berbeda, hujan dengan tidak hujan beda pahalanya. Pergi ke masjid itu, panjenengan sakit dengan sehat beda. Panjenengan sudah pensiun dan yang belum pensiun, rata-rata pensiun. Wah, ada 45 berarti. Panjenengan sudah pensiun atau belum pensiun, mengkuliahkan anaknya, masalahnya beda, kesulitannya beda. Lebih sulit yang mana? Yang pensiun apa yang masih bekerja? Ya sudah pensiun. Tapi pahalanya lebih banyak yang sudah pensiun tadi. Masalahnya beda. Kenapa sholat tahajud itu kok istimewa? Karena sulit. Bangun malam itu kan udah terbiasa sulit. Sulit tapi bisa melakukan. Nah, istimewa. Ya puasa juga demikian. Puasa itu sulit, tapi panjenengan bisa melaksanakan luar biasa. Tapi ada yang lebih dari itu selain masyarakat, yaitu sir. Sir itu rahasia. Kenapa tahajud, puasa itu ibadah sir? Salah satunya adalah karena puasa itu ibadah sir, ibadah yang sifatnya rahasia. Kalau sholat itu tidak rahasia. Saya sholat, panjenengan sholat, semuanya tahu. Kita ngaji, panjenengan ngaji, anak kita tahu, nanti itu bukan ibadah sir. Ibadah sir itu ibadah rahasia. Tapi kalau puasa itu sir. Yang puasa dengan tidak puasa itu hanya kita dan Allah yang tahu. Sahur itu bukan bertanda dia puasa. Berbuka bersama juga bukan bertanda bahwa dia itu puasa. Kemis atau ngantuk, lemes juga bukan bertanda bahwa itu puasa. Karena itu sir, sifatnya rahasia. Saya mencari ayat-ayat yang ada kata sir dalam Quran. Saya temukan sekitar 11 ayat yang ada sir, kata rahasia. Saya kelompokkan, satu rahasia yang sifatnya dari ucapan, yang kedua rahasia yang sifatnya itu di hati, yang ketiga rahasia yang sifatnya itu ibadah. Kalau rahasia yang sifatnya ucapan, saya temukan sekitar ada 2. Innahu ya'lamul qawla, innahu alam ya'lamu anna Allah ya'lam, innahu wa in tajhal bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Juz 9. Wa in tajhal bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Panjenengan zikir keras dan zikir sir, rahasia, itu Allah tahu dua-duanya. Panjenengan batin apa, itu Allah tahu. Kalau tahu berarti pasti akan diganda, pasti akan dibalas dengan apa yang kita ucapkan atau apa yang kita batin itu. Ada sebuah kisah menarik, ada seorang ulama ahli qiraat itu ahli bacaan, bukan hanya baca Quran, ahli qiraat. Karena qiraat itu ada berbagai macam, ada yang 7, ada yang 10, ada yang 10. Ada ulama namanya Al-Kisai. Al-Kisai ini asalnya itu penggembala kambing pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau penggembala kambing sebagaimana penggembala yang lain di lapangan, di jalan, pokoknya ada rumput dan di kambingnya diajak, dombanya diajak. Ketika penggembala itu ada seorang ibu sedang memarahi anaknya. Kamu itu kenapa tidak mau pergi ngaji? Jadi dimarahi habis-habisan.
kasihnya sang ibu kepada anaknya seperti itu, Al-Kisah itu langsung terperangi dan melihat dengan tatapan yang tajam. Langsung bertanya, apakah ibu mencontohkan sifat bodoh itu melekat pada saya? Atau dribina matal jahlibi, kata beliau. Apakah engkau membuat permisalan kebodohan itu ada dalam diri saya? Wis gambaran, maksud saya ini pantas dibuat contoh orang yang bodoh. Ibunya ibu tersebut tidak menghiraukan, langsung memarahi anaknya itu. Ayo kamu pergi ngaji, pergi menghafal Quran, pergi ke TP menghafal Quran. Sejak saat itulah terpukul Al-Kisah ini, kemudian pergi ke pasar menjual seluruh kambing-kambing, domba-dombanya dijual. Usia 40-an, kambing-kambingnya, dombanya dijual semuanya. Beliau langsung pergi ke masjid, pergi ke kota, pergi ke tempat majelis ilmu, menghafalkan Quran, belajar. Jadilah ulama besar namanya Al-Kisah. Imam Al-Kisah dari Kufah. Al-Kisah apa hubungannya dengan ucapan yang tadi saya ceritakan sebelumnya? Al-Kisah ini diundang oleh Khalifah Harun al-Rasyid, ya, bersama dengan ulama-ulama lain, salah satunya adalah Al-Yazid. Ketika menjelang maghrib, waktu mau sholat maghrib, mereka sholat. Al-Kisah ini, Imam Al-Kisah ini dipersilakan untuk imam. Jadi kan sholat, karena jadi kan yang ahli Quran, jadi kan sholat, pimpin sholat. Al-Kisah ini sholat, alhamdulillah minasyaitonir rajim, Fatihah. Sudah, rakaat pertama baca surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun itu untuk panjenengan sulit atau benar? Wala ana wala antum wala ana wala antum kali benar. Al-Kisah ini Masya Allah, qadarullah. Al-Kisah ini di surat Al-Kafirun bulat. Padahal ulama keluarga sekolah besar ahli Quran, Al-Kafirun bulat. Gak bisa melanjutkan. Ada yang ingatkan, ya selesailah sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, Imam Al-Yazid ini juga ahli Quran. Beliau mengkritik, Al-Kisah Imamul Qurra min Al-Kufah akhta'a fi surat Al-Kafir. Itulah Al-Kisah ahli qiraat dari Kufah, baca Al-Kafir salah. Karena yang kritik itu ulama syekh besar, yang lain tidak berani berucap. Hatta Khalifah Harun al-Rasyid tidak berani berucap. Sudah sampailah sholat isya. Ketika sholat isya, Khalifah Harun al-Rasyid mempersilahkan Al-Yazid untuk imam sholat isya. Kata Allah, baru surat Al-Fatihah bulat. Baru surat Al-Fatihah bulat. Baru surat Al-Fatihah bulat. Kenapa? Karena hatinya tadi itu. Beliau batin. Al-Yazid itu batin. Jadi Allah tahu apa yang dalam batinnya. Sudah diingatkan, selesai sholat isya. Selesai sholat isya, Al-Kisah langsung berucap, ihdar lisanaka an taqula fatubtala innal bala'a muwakkalun bil mantiq. Hati-hati kalau mau ngomong. Hati-hati jaga lisanmu. Karena bisa jadi musibah itu datang dari lisan kita. Masya Allah. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah sangat tahu apa yang dalam diri kita. Batin kita itu Allah tahu. Makanya kalau batin sih bagus-bagus. Siapa apa? Penting insya Allah terjaga yang bagus. Ini sir dalam sisi Allah. Ada sir itu rahasia langit. Allah juga tahu. Nah Allah yang mengkondisikan semuanya ini. Ada sir, dan paling banyak kata sir itu melekat pada kata infak. Ketika Allah menjelaskan infak, saudara itu jadi, itu seringkali diucapkan kata sir, dilanjutkan dengan kata sir. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di malam hari dan malam di siang hari, sirran wa 'alaniyah. Sirran itu sir rahasia, 'alaniyah itu terang-terangan. Saya temukan ada sekitar 5 ayat yang
membicarakan infak diikuti dengan sir dan alamiah. Jadi untuk urusan sedekah itu Allah merekomendasikan agar kita membagi dua. Ada sedekah sir, ada sedekah alamiah. Kalau untuk kotak berjalan itu alamiah. Karena orang lain tahu bahwa kita sedekah. Meskipun besarannya tidak tahu. Kalau ada sedekah misalnya diumumkan di masjid, ditulis di papan pengumuman, itu alamiah dan itu boleh dan bagus. Untuk apa? Mengajak yang lain untuk berinfak atau bersedekah. Tetapi harus ada infak atau sedekah yang sir yang kita lakukan. Kenapa? Karena kalau alamiah, kalau terang-terangan itu ikhlas sulit itu, apalagi kalau diumumkan. Namun menurut saya tadi di masyarakat kita kan ada istilah becek itu umum. Kalau ada orang hajatan kita kasih amplop, itu panjenengan kasih nama nomor, kasih ya kasih, salah lagi, jangan terlihat. Aku sama dengan yang lain. Saya tanya lagi, panjenengan kasih becek atau amplop itu niatnya apa? Sedekah, apa nyaur utang karena dia sudah datang di walimahan kita sebelumnya, atau pokoknya dereng pinjaman atau bagaimana? Kalau saya kalau beli apa tidak pernah saya kasih nama, tidak pernah. Lu berarti sedikit ya? Betul. Kalau dikasih, karena saya niatnya sedekah. Satu saya niatnya sedekah. Karena orang berumah tangga itu membutuhkan modal untuk menggapai rumah tangga, menjadi rumah tangga yang baru itu butuh banyak rezeki, butuh banyak uang. Kita sedekah aja, saya niatnya sedekah. Sehingga ketika saya membeli itu, saya tidak mengharapkan agar beliau mengembalikan ke saya kalau saya punya hajat itu. Tidak. Ini kalau saya. Kalau bagaimana bagaimana? Kenapa? Salah satunya adalah untuk menghindari riya. Karena kalau ditampakkan itu ada unsur riya. Riya itu ingin diapresiasi oleh orang lain, ingin dilihat. Rasulullah SAW itu pernah mengatakan ini, Man istata'a minkum ay yakuna lahu khabbun min amali shalih falyaf'al. Kalau panjenengan mampu untuk menyembunyikan amal solehnya, falyaf'al, lakukan. Ini pentingnya ada amal yang sir yang kita lakukan, siapapun tidak tahu. Istri kita tidak tahu, anak cucu kita tidak tahu. Itu penting banget bagi orang. Untuk apa? Jaga hati. Jaga hati. Karena kalau kita misalnya tahu, itu kita sulit untuk ikhlas. Contoh misalnya, panjenengan mengamalkan istighfar 100 kali atau berapa kali mau terserah di waktu tertentu, tapi yang lain tidak ada yang tahu. Panjenengan sedekah tiap subuh kepada siapapun dan harta yang disedekah itu tidak tahu bahwa itu dari jenengan. Itu sir dan seperti itu, masya Allah. Itu ibadah yang istimewa. Itu ibadah istimewa. Karena kita tidak mengharap apapun dari manusia, kita mengharap dari Allah. Dulu zaman kecil saya, jenengan juga ada di masjid atau di musola itu bukan kalimat seperti ini. Itu dari daun pandan, kelosok, ada yang dari plastik itu, yang selalu jatuh. Ya, kalau usianya sudah cukup lama, brodol itu pasti kotor disabun. Itu ada banyak yang sedekah, ada yang sedekah diselipkan di bawahnya tikar itu. Dan itu masyhur, itu terkenal kalau di desa saya itu bahwa itu untuk yang bersih masjid. Untuk yang bersih masjid. Siapa yang tahu tidak tahu? Siapa yang baru tidak tahu? Sedekah yang seperti ini itu mustajab. Sedekah yang masyhur. Sedekah yang
kita harus ada sedekah yang orang lain tidak tahu, hatta istri atau suami kita. Pentingnya sedekah. Kali Bapak Ibu rahmatullah, Rasulullah SAW itu pernah dawuhkan, ajiba rabbuna min rajulaini. Tuhan kita itu sangat senang dengan dua orang ini. Semoga kita semua termasuk yang dua orang ini. Padahal belum tahu dua orang ini siapa. Amin. Yang pertama adalah rajulun tara'an widaihi wa lihafihi min baini habbi wa ahli ila salati. Ini yang saya sebut di awal tadi, sholat tahajud itu istimewa. Itu sholat atau laki-laki yang paling disenangi oleh Allah. Rajulun an widaihi wa lihafihi. Orang yang meninggalkan tempat tidurnya, menanggalkan selimutnya, meninggalkan orang yang dicintainya untuk sementara, terus kemudian sholat. Orang ini luar biasa menurut Rasulullah. Kenapa? Rohbatan. Karena dia itu mengharapkan apa yang ada dalam sisi Allah. Nah, seperti ini kita istiqomahkan insyaallah. Qumil laila illa qalila. Dua rakaat. Itu bangunlah al-laila di setengah malam itu, meskipun itu hanya cuma 2 rakaat. Yang kedua, siapa laki-laki yang kedua yang sangat dicintai Allah itu? Wa rajulin ghaza fi sabilillah. Dan orang laki-laki yang perang di jalan Allah, fanhazama ashabu, padahal teman-temannya itu sudah lari terbirit-birit tapi dia tetap perang. Masya Allah. Ya, hari-hari itu kita disuguhkan oleh informasi yang menurut saya Masya Allah. Makanya saya tadi sholat itu ingin membaca ayat tentang orang yang terbunuh di jalan Allah itu sebenarnya tidak meninggal, tidak wafat. Jadi negara Iran yang disebut Amerika dan Israel, yang pertama saya harus mengatakan bahwa ada amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah ketika dalam keadaan genting atau sengit, atau umat Islam dalam keadaan perang melawan musuh, yaitu qunut nazilah. Kalian pernah dengar qunut nazilah? Qunut nazilah itu sama dengan qunut subuh seperti ini, tapi qunut nazilah itu dalam situasi mencekam. Muslim perang dengan orang kafir atau dalam keadaan yang sangat mencekam, itu qunut nazilah. Tidak ada subuh, semua sholat lima waktu itu boleh sunnah. Dan kita masyarakat kita belum mengenal banyak tentang qunut nazilah. Satu qunut nazilah. Yang kedua, Bapak Ibu rahimahullah, kita tidak boleh tidak mendoakan. Itu wajib mendoakan. Karena kita tidak mengikuti perang. Yang kita bisa sumbangkan adalah doa kita, kesolehan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu rahimahullah, harus disadari bahwa orang yang arogan pasti endingnya meninggalnya itu menasib. Pasti itu sunnatullah. Saya contohkan sedikit. Abu Jahal ini kurang kerasnya seperti apa? Abu Jahal itu dalam memusuhi Nabi itu mati-matian memusuhi Rasulullah itu. Ya, mempropaganda orang-orang untuk membenci Rasulullah itu sudah pekerjaannya Abu Jahal. Memusuhi umat Islam. Meninggalnya bagaimana? Meninggalnya Abu Jahal itu nangis dalam perang Badar. Nangisnya itu bukan karena terbunuh. Abu Jahal itu meninggal itu karena dibunuh sama 2 anak kecil. 2 pemuda, 2 anak kecil. Nangis sendiri. Abu Jahal mengatakan, saya ini orang besar. Kalau meninggal dibunuh dengan sesama orang besar ya itu wajar. Kok saya dibunuh sama anak kecil? Pemuda yang masih kecil. Soalnya juga begitu. Mu'ajam ma'amu. Saya lupa itu namanya. Itu dibunuh sama. Bagaimana Allah ingin menghinakan orang yang merasa besar, ternyata dibunuh
dibiarkan oleh Allah. Karena Allah itu pasti, ya, sunatullah, pasti menolak orang-orang kafir. Itu pasti. Seandainya terbunuh, mereka itu tidak meninggal. Pada hakikatnya tidak meninggal. Ayat pertama tadi surat Al-Baqarah, wala taqulu fi sabilillahi amwat. Kalau ayat yang seorang kata kedua, itu justru benar. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat. Kalau yang pertama wala taqulu fi sabilillahi amwat. Mirip ayat. Janganlah engkau mengatakan bahwa orang yang meninggal di jalan Allah itu meninggal. Rasulullah secara jasad meninggal, tetapi secara ruh betul. Beliau masih bal ahya'u walakin la tashkurun. Mereka itu masih hidup, akan tetapi kita aja yang tidak merasa. Di juz tadi bal ahya'u walakin 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu hidup dan masih dapat rezeki. Bayangkan, meninggal dan masih dapat rezeki. Itu hebatnya meninggal di jalan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimahullah, mengakhiri apa yang saya sampaikan pada hari ini. Satu, kita coba untuk mulai ibadah sir yang orang lain tidak tahu. Karena bisa jadi dengan ibadah sir itu Allah meridhoi kita. Allah akan menolong kita dengan ibadah sir itu. Ibadah yang sifatnya terang-terangan, sifatnya adalah dakwah. Kita sholat di rumah, anak kita tahu itu tidak mendakwai anak kita secara firman, secara verbal. Kita sholat di sini, orang lain tahu ikut sholat di sini dakwah. Sedekah juga sama. Baik itu zikir, ibadah zikir sir, zikir sendiri yang orang lain tidak tahu, atau sedekah sendiri, atau amal soleh sendiri yang orang lain tidak tahu. Panjenengan kalau malam-malam ke jalan doa untuk bantu orang yang tidur di depan toko itu, panjenengan bawa makan langsung taruh di samping beliau, nggak usah dibangunkan. Itu sedekah sir, itu luar biasa. Panjenengan langsung kasih sarung atau kasih baju baru buat mereka dan mereka tidak tahu panjenengan yang kasih. Itu sedekah luar biasa yang tidak diketahui. Oleh karena itu saya ingin mengutip satu ayat yang sangat terkenal di surat Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bi maghfiratin wa ajrin karim. Salah satu tanda bahwa kita itu termasuk orang yang soleh adalah ketika kita beribadah kepada Allah meskipun dalam keadaan sendiri, meskipun sendirian kok tetap sholat, tetap ngaji, tetap berbuat soleh. Itulah orang-orang yang termasuk orang-orang yang soleh, beriman bil ghaib, dalam keadaan yang ghaib atau dengan sesuatu yang ghaib. Oleh karena itu kultur singkat ini semoga bisa membuat kita itu semakin memperbaiki amal kita. Ingat bahwa amal kita itu yang insya Allah akan membawa kebaikan selain tentunya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga anak cucu kita senantiasa dijadikan Allah sebagai anak-anak yang saleh dan salehah. Nasib mereka senantiasa diberikan nasib yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus bagi negara-negara Muslim, semoga mereka diberikan kemenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketenteraman yang bisa melaksanakan puasa tarawih sebagaimana mestinya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.